Hai Mams dan Bunda hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, kali ini aku mau masak-masak lagi nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah bikin konten kayak gini tuh enaknya itu emang pas konten itu masak ya, di rumah aja gitu ya. Karena kalau misalnya untuk di luar rumah, jujur banget teman-teman aku tuh masih, belum terlalu pede ya buat ngevlog di luar rumah gitu. Karena ya masih agak canggung gitu ya teman-teman kalau diperhatiin orang. Mungkin kalau misalnya ngevlog kayak biasa gitu ya, ngevideo-videoin doang mah nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau sambil ngomong-ngomong sendiri gini, masih kayak belum pede banget lah teman-teman ya, semogalah nanti ke depannya lebih pede, jadi pas mau ke mana-mana tuh enak gitu ya, bisa sambil ngevlog. Nah teman-teman di sini tuh aku lagi, nyiapin cabe nih teman-teman, lagi nyiapin mau bikin gulai sih ya. Jadi aku nyiapin dulu cabenya itu, apa namanya, kayak mulai berubah gitu loh teman-teman warnanya, tapi dia nggak busuk sih teman-teman, cuman karena mungkin efek lembab gitu ya. Karena kulkas itu bolak-balik bukain gitu sama anak-anak, alhasil ya ini deh teman-teman, sayuran kadang tuh pada busuk karena, apa ya, anak-anak tuh hobi banget deh pokoknya buka-bukain kulkas. Kadang tuh mereka tiduran gitu loh teman-teman depan kulkas, mungkin karena panas kali ya karena gerah gitu kan. Jadi ya begini deh hasilnya nih teman-teman untuk, cabe-cabenya gitu ya. Sini aku ambil secukupnya aja sih, nggak yang banyak-banyak, karena ini tuh aku mau bikin gulai, terus yang mau dibikin tuh juga, cuman sedikit gitu. Nah, di sini aku mau ngambil daun singkong dulu ya teman-teman. Daun singkong ini tuh lumayan subur ya, kayaknya cuman ini sih daun singkong yang paling subur. Yang lain itu nggak ada yang subur ya, pada mati malahan. Karena di sini kan banyak ayam, jadi kadang ayam tuh suka nyeker-nyekerin gitu, akhirnya daun singkong itu suka kecabut gitu. Ini tuh kemarin sebenarnya, pucuknya tuh cuman 2 gitu ya teman-teman, cuman sedikit lah gitu ya, dalam satu batang tuh cuman ada 2 pucuknya gitu. Tapi aku terus-terusan buat metik-metikinnya gitu ya, walaupun nggak aku masak, tapi aku petik-petikin aja, alhasil, dia itu jadi banyak kayak gini. Bisalah ini buat sekali masak teman-teman. Aduh daun singkong itu beneran deh seger gitu ya, karena mungkin udah kena hujan kan tadi malam, jadi itu lumayan seger. Oke, alhamdulillah lumayan banget nih. Oke, udah habis. Dapatnya lumayan banyak. Oke, ini aku mau langsung, petik-petikin aja daun singkongnya. Ini aku mau gulai daun singkong dicampur sama jengkol ya, ini teman-teman. Jengkolnya ini udah aku rebus kemarin. Rencananya kemarin pengen masak daun singkong gitu ya, tapi mager banget teman-teman buat ngambilin daun singkongnya, alhasil ini aku tunda padahal udah direbus nih, tinggal digeprek aja nanti. Ke sini aku mau petik-petikin daun singkongnya sekalian aja lah ya, biar, lebih cepet gitu ya, nggak kerja-kerja 2 kali entar. Kalian pada masak apa teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menu yang samaan sama aku? Entah jengkol ataupun daun singkongnya? Boleh dong ya untuk share di kolom komen. Aduh udah lama banget sih teman-teman aku tuh nggak masak gulai daun singkong kayak gini ya. Gulai daun singkong kayak gini tuh beneran deh enak banget teman-teman dicampur sama jengkol. Terus enaknya tuh dikasih ikan teri gitu ya sedikit, entar embeh, mantep. Aku udah sering banget lah teman-teman nanam daun singkong. Tapi yang paling berhasil, yang paling subur, ya yang di depan tadi, yang aku ambil. Yang selebihnya itu kayak nggak terlalu banget lah ya, nggak terlalu subur. Oke, alhamdulillah ini udah selesai, tinggal aku cuci aja nih. Sebelumnya itu ya teman-teman aku ada mantau si daun singkong ini. Dan aku tuh lihat daun singkong ini tuh kayak banyak gitu loh teman-teman hamanya gitu ya, kayak kutu-kutunya gitu. Mungkin karena memang cuaca tuh terlalu terik dan kayak nggak ada hujan gitu kan.
Tapi ini sekarang alhamdulillah, daun singkong itu udah lebih seger kelihatannya, karena barokallah kemarin tuh sore udah hujan ya teman-teman. Hujan itu beneran deres banget, beneran deh, pokoknya deres banget. Semoga lah ya buat di tempat kalian nih yang saat ini tuh belum ada hujan, semoga segera turun hujan ya, biar buat yang kekeringan bisa segera ada airnya lagi ya. Karena aku lihat tuh banyak juga ternyata teman-teman tuh yang mengalami kekeringan gitu ya untuk di daerahnya. Aduh, ikutan sedih ya teman-teman. Oke, sini aku didihin dulu air ya. Baru nanti kalau airnya udah mendidih, baru dimasukin si daun singkongnya. Duh. Oke. Nah, teman-teman di sini aku tuh mau kasih bumbu dulu untuk si telur dadar ya sambil nungguin airnya mendidih. Ini tuh tadi aku udah nyiapin juga beberapa bahan, cuman aku nggak videoin ya biar nggak terlalu lama. Ini aku kasih garam sama aku kasih royco aja. Ini tuh telur dadar ya teman-teman buat tambahannya, buat tambahan lauknya gitu ya. Siapa tahu nanti Pak suami nggak terlalu doyan gitu kan gulai-gulai gitu. Karena Pak suami tuh memang agak pemilih teman-teman seleranya. Oke, ini ternyata airnya udah mendidih. Langsung aja kita masukin untuk si daun singkongnya. Aku nggak ada ini teman-teman, nggak ada soda kue ya. Soda kue apa baking soda sih itu? Aku lagi nggak ada teman-teman. Jadi ini nggak usah dipakai itu. Langsung direbus aja. Aku mau kasih sedikit garam aja. Oke. Nah, ini tinggal tunggu mendidih, tinggal tunggu lembut ya. Kita tutup aja biar lebih cepat matang ya. Sini aku mau cuci dulu untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya sendiri di sini aku tuh pakai bawang merah itu 1 siung aja teman-teman, sedikit aja. Terus bawang putih, bawang putih sedikit aja maksudnya ya, bawang merahnya tadi aku pakai 5 siung yang lumayan gede, lumayan besar sedang lah gitu ya. Terus di sini aku pakai 1 ruas, kunyit, terus juga aku pakai 1 ruas jahe, plus juga sereh. Jadi bahannya itu cuman itu aja, ada bawang merah, bawang putih, cabe, sereh, dan juga kunyit. Aku nggak pakai kemiri ya teman-teman, karena daun singkong itu menurut aku sayur yang sombong. Jadi kalau dipakein, kemiri itu nanti kuahnya itu malah tambah cepat habisnya gitu ya. Oke, ini udah aku cuci, aku mau blender ya. Di sini aku tuh masaknya pakai santan instan ya, teman-teman, karena aku tuh lagi males banget ke rumah kakak ipar aku buat marut kelapa. Aku ada santan instan, aku mau pakai santan instan aja. Oke, kita blender dulu. Nah, oke, alhamdulillah ini udah halus ya, udah halus. Pokoknya kalau misalnya bikin gulai itu harus halus ya, teman-teman, biar dia tuh, nanti, tampilan itu lebih bagus gitu ya. Oke, ini untuk si daun singkongnya udah matang, udah mulai lembek gitu ya. Sampai rasanya tuh udah kangen gitu loh teman-teman makan daun singkong, saking kayak udah lumayan lama lah pokoknya ya, aku tuh nggak masak daun singkong, karena, memang dekat rumah tuh nggak ada tanaman daun singkong gitu ya, kemarin-kemarin itu kan yang di depan itu belum besar gitu. Terus juga, biasanya kan aku juga sering nyariin daun singkong barengan sama kakak ipar aku. Tapi sekarang-sekarang itu mereka tuh pada sibuk kerja, sibuk jualan gitu, jadi nggak ada temennya buat nyari daun singkong. Alhasil baru sekarang nih kesampean lagi makan daun singkong yang di depan rumah, alhamdulillah itu subur banget. Semogalah ya, lebih subur lagi si daun singkongnya, jadi kapan pun mau daun singkong itu ada. Ini aku rendam dulu pakai air dingin ya, biar, dingin dianya biar nanti tuh kalau mau dipotong-potong itu enak. Ini air panasnya aku nggak langsung tumpahin ya teman-teman, tunggu aja dulu dia agak dingin baru kita tumpahin. Oke, sini aku mau langsung buat masak aja ya.
Ini aku mau langsung aja pakai 2 wajan, teman-teman. Aku mau bikin telur dadar, terus aku juga mau, apa namanya, mau masak gulainya gitu ya, sekalian aja gitu. Ini dia bumbu yang udah kita haluskan tadi, langsung dimasukin aja. Di sini aku nggak tumis dulu. Pokoknya di sini aku mau langsung cemplung-cemplung aja ya, teman-teman. Kalau di, daerah aku tuh emang sering ya, teman-teman, kalau masak tuh malah jarang gitu yang ditumis-tumis ya. Makanya kalau misalnya aku masak itu kadang tuh ditumis, kadang enggak, pokoknya tergantung selera aja maunya gimana ya. Nah, kalau misalnya daun singkong sama jengkol itu memang enaknya langsung dicemplungin kayak gini aja untuk si bumbunya. Berhubung aku makanya itu santan instan, ini aku masukin terlebih dahulu air. Nggak banyak ya teman-teman, disesuaikan aja sih. Masakan aku juga nggak terlalu banyak, jadi airnya ya udah nggak usah terlalu banyak. Oke, ini menurut aku udah cukup. Nyalain api. Ini juga udah panas nih untuk minyaknya. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita ke kalian ya. Sebenarnya untuk hari ini tuh teman-teman, aku tuh tadi pergi keluar ya. Aku tuh pergi pasang KB teman-teman. Kalau sebelumnya ya teman-teman, aku tuh KB itu aku pakai yang pil ya, aku pakai pil. Nah, berhubung beberapa waktu lalu di sini tuh diadakan KB gratis gitu loh teman-teman. Jadi aku ikutan gitu, dan aku tuh memilih KB IUD atau spiral, karena KB IUD atau spiral itu kan gak ada hormonnya. Jadi aku memilih KB itu teman-teman. Walaupun awal-awal itu mikir kok agak kayak apa ya, aduh sakit nggak ya gitu ya, soalnya banyak teman-teman, banyak banget ya, bukan 1 atau 2 orang yang bilang sama aku ya, masang KB IUD itu sakit, beginilah, begitulah gitu ya. Bahkan banyak yang ngasih tahu kekurangan-kekurangannya, segala macam insiden-insiden yang dialamin orang yang pakai KB IUD. Cuman balik lagi teman-teman, menurut aku pribadi, apapun KB-nya itu pasti bakalan, ada kayak apa ya, kayak plus minusnya lah gitu. Dan juga kalau KB itu menurut aku kan cocok-cocokan gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti entah, 6 bulan atau 1 tahun pemakaian aku ngerasa nggak cocok dan banyak keluhan gitu ya, ya udah dilepas aja gitu. Tapi aku nyoba dulu karena beneran deh kalau mau implan, aku rada was-was teman-teman, karena kan itu kan ada hormonnya. Sedangkan badan aku udah gemoy banget kayak gini, jadi kalau misalnya make implan takutnya tambah gemoy gitu. Makanya aku tuh membulatkan tekad untuk pakainya itu IUD aja. Dan alhamdulillah tadi pagi aku tuh udah masang KB IUD, teman-teman. Dan pas pemasangannya itu menurut aku kalau dibilang sakit, enggak sih ya. Cuman kayak rada-rada ngilu, nyeri sedikit. Kalau misalnya dibilangnya sakit, enggak banget, enggak sakit. Jadi itu tuh adalah KB gratis gitu ya teman-teman, jadi nggak bayar. Kalau misalnya bayar aku nggak tahu sih teman-teman berapa untuk KB IUD ya. Terus KB yang bisa dipakai juga itu banyak ya, ada implan dan segala macem gitu. Nah, berhubung aku tuh memang takut, tambah bongsor badannya ya, makanya aku milihnya lebih ke IUD. Sebelumnya itu aku makainya pil, karena aku tuh udah pernah nyoba teman-teman pakai KB yang lain juga. Dulu tuh udah pernah nyoba KB yang, suntik 1 bulan, terus juga yang 3 bulan. Nah, itu nggak cocok buat aku, nggak cocoknya di mana, aku ngerasa kepalaku pusing terus teman-teman. Terus juga bawaannya pengen makan terus gitu ya, terus juga badan tuh kayak berasa berat, pegel gitu semuanya. Makanya suntik KB yang 1 bulan itu aku cuman, sekali pakai, yang 3 bulan juga sekali pakai. Jadi sekarang itu aku makainya maksudnya sebelumnya aku makainya pil gitu ya, sebelum aku masang IUD ini tadi, jadi aku makainya itu pil. Semenjak aku renovasi kemarin teman-teman, semenjak renovasi dapur kemarin kalian tahulah ya, betapa lamanya proses renovasi aku itu selesai. Itu benar-benar menguras, tenaga, menguras emosi, dan menguras pikiran, terus juga bikin lelah. Nah, gara-gara itu teman-teman ya, mungkin gitu ya, gara-gara kecapean dalam hal itu,
haid aku tuh jadi nggak lancar teman-teman. Bukan nggak lancar sih, kayak tiap bulan tuh pasti haid gitu ya. Tapi, kadang itu kayak cuman 3 hari beres gitu. Satu hari beres gitu teman-teman, kering gitu ya. Jadi kan aku kayak ngerasa, ya ampun mungkin pil-nya udah nggak cocok gitu ya sama aku. Makanya itu juga yang, lumayan menguatkan tekad aku kemarin, buat aku itu masang IUD aja gitu ya, nyoba beralih ke KB yang lain gitu. Kalau seandainya nanti IUD juga emang nggak cocok, ya baru nyoba yang lain lagi gitu teman-teman. Kalau kalian sendiri nih teman-teman yang nonton video aku, kalian itu make KB-nya itu KB apa teman-teman? Boleh ya share di kolom komen. Karena memang kalau KB itu balik lagi ya, semuanya tergantung cocok-cocokan. Ada misalnya si A yang cocok pakai KB ini, ada yang nggak cocok gitu ya. Jadi semuanya balik lagi tergantung ke cocokan masing-masing gitu. Tapi di sini aku tuh cuma pengen tahu aja kalian itu pakai KB apa. Nah, kalau misalnya IUD itu teman-teman ya, dia itu untuk, jangka waktunya itu adalah 5 tahun. Cuman kan kalau misalnya mau dilepas ya bisa aja gitu kan. Terus juga bidannya juga ada bilang sih teman-teman ya, kalau misalnya 5 tahun kita itu belum buka, nggak apa-apa, maksimalnya itu 8 tahun kata dia. Cuman memang sebaiknya itu 5 tahun dibuka gitu. Tadi itu ya, habis aku pasang KB teman-teman, aku sempat ngerasa lumayan lemes gitu ya, ya maklumlah gitu ya, kayak perut kita diobok-obok gitu kan, jadi kayak lumayan agak nyeri sedikit gitu ya, kayak nyeri ini loh teman-teman, kayak nyeri kita itu mau haid. Nah lumayan agak nyeri gitu ya, jadi aku tadi sampai di rumah, banyakin minum air putih, terus juga, baring-baring gitu ya, biar keadaannya itu lebih enakan gitu teman-teman. Oke, balik dulu ke videonya ya. Nih, aku udah, mau masukin bahan-bahannya karena memang di sini tuh untuk santannya udah mendidih, terus juga, aromanya juga udah harum. Ini aku masukin daun singkongnya. Di sini aku mau langsung masukin aja semuanya ya teman-teman, karena kan di sini posisinya daun singkongnya udah direbus. Terus juga ini jengkolnya udah direbus, terus udah digeprek. Jadi aku langsung aja masukin, karena kalau udah serba direbus kayak gini, masaknya juga nggak bakal terlalu lama. Dan aku juga sekalian masukin untuk ikan asin rebus ya. Tadi pengennya sih teri, tapi, ikan asin rebus aja deh gitu ya, karena itu masih ada. Ikan asin rebus ini tadi udah aku belah, terus juga udah aku cuci bersih ya teman-teman. Jadi langsung aja dicemplungin. Oke, ini langsung aja diaduk-aduk. Aduh, Masya Allah, pokoknya kalau udah masakan kayak gini ya, jujur, ini tuh sedep banget teman-teman. Beneran deh gugah selera banget. Nggak lupa di sini kita kasih garam, kita kasih micin, dan juga kita kasih sedikit Royco ya. Aku tetap kasih Royco aja teman-teman kalau bikin gulai, karena menurut aku biar kayak lebih gurih gitu ya. Cuman tetap sih semuanya balik ke selera masing-masing, tergantung dengan kalian tuh maunya apa aja yang dimasukin ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal, diicip nanti ya, tinggal nunggu mateng aja. Kalau udah kayak gini tuh, ini kan mendidih ya, jadi menurut aku untuk si apinya itu nggak perlu terlalu besar, agak dikecilin aja biar minyaknya itu keluar. Oke, ini aku mau singkirin dulu. Berhubung ini aku videonya tuh ngomong langsung ya teman-teman, jadi di sini untuk, nyuci piring aku nggak bakal videoin, pokoknya kalau misalnya aku video yang ngomong langsung kayak gini, aku vlognya yang masak-masak aja, karena kalau misalnya disambi cuci-cuci piring dan segala macem, durasinya itu lama ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku masak itu step-stepnya selalu aku fullin gitu ya, ngeliatin ke kalian, ya biar kayak kaliannya juga, tahu gitu ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang terinspirasi kan, jadi nggak mau yang, set tiba-tiba mateng gitu ya. Jadi mendingan di sini aku videoin aja secara keseluruhan dan kita masak sambil cerita-cerita aja ya. Nah, di sini pokoknya aku tuh, mau beres-beresin tipis saja sih, jadi nanti itu tinggal nyuci piring doang. Nah, ini untuk telur dadarnya, aku mau langsung pindahin aja ke dalam piring. Berhubung piring ini udah tiris ya, daripada ngambilin piring lagi yang lain lagi kan. Ini aja. Oke, aku pindahin dulu. Wah, mantep. Ini minyak yang masih ada sisa, kita tumpahin aja.
Alhamdulillah, satu persatu kerjaan selesai. Lebih lega rasanya kalau misalnya udah kayak gini. Jadi nanti tuh tinggal beres-beres, bersih-bersih doang gitu ya, sama cuci-cuci piring, habis itu udah beres kerjaan aku. Ini juga untuk, meja kompornya nggak terlalu berantakan, nggak terlalu kotor juga, jadi dilap-lap tipis kayak gini doang udah. Siapa di antara kalian teman-teman yang udah pernah masak, gulai jengkol seperti yang aku bikin? Kayaknya kalau orang Padang mah sering ya. Boleh dong teman-teman share di kolom komen. Nah, ini kalian bisa lihat, ini udah matang teman-teman. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya matang juga nih teman-teman lauknya. Tapi aku mau tetap nyalain aja apinya, tapi kecil, biar kuahnya agak sedikit berkurang ya. Oke, alhamdulillah teman-teman masakan aku udah selesai nih teman-teman. Ada gulai daun singkong dicampur sama jengkol dan juga ikan asin rebus plus ini ada telur dadar. Kalau untuk anak-anak, nanti untuk, sore ini aku bakalan jemput, makanan buat anak-anak. Terus buat nanti malam aku mau bikinin anak-anak itu, sosis aja ya, karena sosis itu udah beberapa hari sih anak-anak nggak makan sosis teman-teman, itu aku beli sosis itu baru, kemarin gitu ya, dan belum ada anak-anak makan, jadi nanti malam aku mau ngasih anak-anak makannya sosis aja. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku, semoga kalian suka sama variasi video aku, yang sesekali itu bakalan aku share video yang, ngomong secara langsung kayak gini, dan juga kadang itu video yang seperti biasa gitu ya, full dubbing ya teman-teman. Semogalah apa yang aku share itu bisa jadi penghibur, bisa jadi, motivasi, bisa jadi inspirasi buat kalian ya, dan juga bisa menemani hari-harinya kalian. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran, agar videoku ini lebih berkembang, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.